Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji, menuntut ilmu secara virtual ini. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita di kehidupan kita di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian usul fikih dengan kitab Al-Bayan juz ketiga yang dikarang oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Kemarin kita telah mempelajari terkait dengan poin yang ke-5, al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Kemudian poin ke-6, idza fu'ilal ma'muru bihi 'ala wajhihi yakhrujul ma'mur 'an uhdatil amri. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke poin yang ke-7 di halaman ke-25 dari kitab Al-Bayan, yaitu dengan tema al-qada'u bi amrin jadidin. Jadi perintah mengqadha berarti apa? Melakukan kewajiban tetapi di luar waktu, bi amrin jadidin dengan perintah yang baru. Hadza madhhabul jumhur, ini menurut pendapat jumhur. Wa huwal haq, dan dia yang benar. Wa qala jama'atun minal hanabilati wal hanafiyati, akan tetapi ada juga yang berpendapat dari jamaah dari Hanabilah, mazhab Imam Ibnu Hanbal, wal Hanafiyah, dan Imam Al-Hanafi, al-qada'u bil amril awwal. Jadi perintah qadha, membayar kewajiban yang belum tertunaikan, itu dengan perintah yang pertama. Maksudnya sekali perintah itu apa? Menunjukkan ada dilaksanakan plus juga mengandung qadha. Sedangkan menurut jumhur tadi apa? Antara ada, yaitu melaksanakan tepat waktu, dengan qadha itu dibedakan. Kita menuju ke alasan dari yang pertama yang mengatakan bahwa al-qada'u bi amrin jadidin, yaitu pelaksanaan kewajiban yang tertunda itu harus ada perintah yang baru. Ihtajjal awal, berhujjah untuk orang-orang yang awal, yang pertama tadi. Yang pertama adalah inna qaulal qail, sesungguhnya perkataan orang yang berkata, li ghairihi, ketika ia berkata kepada orang lain, if'al hadzal fi'l yaumal jum'ah, kerjakanlah pekerjaan ini hari Jumat. La yatanawwalul amru fi'luhu fi ghairihi, tidak meliputi perintah untuk mengerjakannya di selain hari Jumat.
Ini hujah yang pertama. Kemudian yang kedua hujahnya, innal amra bil fi'li fi waqtin muayyan la yakunu illa limaslahatin. Sesungguhnya perintah untuk mengerjakan di waktu yang telah ditentukan tidak ada tujuan kecuali untuk kemaslahatan. Takhtassu bidzalikal waqt, khusus pada waktu yang telah ditentukan itu. Wa illa lakana takhsisu dzalikal fi'l bidzalikal waqt min baini sa'il awqat tarjihan min ghairi murajjih. Kalau tidak seperti itu, maka pengkhususan pekerjaan pada waktu itu di antara semua waktu-waktu yang ada tarjihan, menjadi penguat, min ghairi murajjih, tanpa ada yang menguatkan. Artinya apa? Artinya ada yang menguatkan, ya. Tetapi apa? Dikuatkan dengan dalil itu sendiri, ya. Poin ketiga alasannya adalah waqalat Aisyah, dan berkata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum, kami diperintahkan untuk membayar puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar salat. Rawahu al-Bukhari. Inilah beberapa alasan dari orang yang mengatakan bahwa al-qada'u bi amrin jadid. Wahtajjal mukhalifuna, sedangkan orang-orang yang berlain pendapat, mereka beralasan yang pertama, innal amra bil murakkabi amrun bi ajza'i, sesungguhnya perintah dengan perintah yang berangkap itu perintah untuk mengerjakan bagian-bagian dari perintah itu. Al-amru fil waqtil muayyan, perintah di waktu yang tertentu, bis sholati, untuk salat al-muayyanah yang ditentukan, yaqtadi syai'aini, mengandung atau menyebabkan dua hal. Bis sholati, yaitu perintah untuk salat, wa bikauniha fi dzalikal waqt, dan adanya salat tersebut di waktu yang ditentukan saja, tidak bisa di luar waktu itu. Jadi ada dua, pertama perintah untuk sholat, kedua perintah untuk melakukannya di waktu tertentu. Fahuwa amrun bil murakkab, maka itu perintah yang berangkap. Li'anna zamana, karena waktu, ghairu dakhilin fil amr, tidak masuk ke dalam perintah bil fi'li, untuk mengerjakan. Fa idza ta'adzara, maka ketika berhalangan, ahadun, seseorang, juz'ai al-murakkabi, salah satu bagian yang tersusun tadi, dua perintah yang tersusun tadi, wa huwa, yaitu khususul waqt, pengkhususan waktu, bagiyal juz'ul akhar, maka apa? Sisa bagian yang lain, wa huwal fi'lu, yaitu tinggal mengerjakannya. Waktunya sudah habis, tapi apa? Pengerjaannya belum dilakukan. Fayuwaqi'uhu fi ayyi waqtin syaa, maka dilakukannya di waktu yang ia mau, yang ia bisa. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma amartukum bihi
dan apa-apa yang aku telah perintahkan kepada kalian, fa'tu maka laksanakannya, minhu mastata'tum, dari perintah itu semampu kalian. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi'lus salati, dan mengerjakan salat, kharijal waqti mimma yustata'. Pengerjaan salat di luar waktu itu yang seseorang itu bisa. Maka apa? Dia mengambil kesimpulan dari hadis ini, yang dia bisa adalah ya ketika waktu sudah habis. Kemudian yang ketiga alasannya, al-waqtu lil ma'muri bihi, waktu untuk diperintahkannya itu kal ajil ini, seperti apa? Orang yang menunda hutang. Fakama anna daina la yaskut, sebagaimana bahwa hutang itu tidak gugur kewajibannya, bitarki adaihi, dengan meninggalkan pelaksanaannya atau meninggalkan pembayarannya, fi ajalihi, di waktunya al-muayyan yang telah ditentukan, bal yajibul qada, bahkan apa? Ia tetap wajib untuk membayar. Fima ba'dahu, yaitu di setelahnya, walaupun waktu sudah habis tetap dia mempunyai tanggungan untuk membayar. Fakadzalikal ma'mur bihi, maka begitu pula sesuatu yang diperintah, idz lam yaf'al, kalau belum dikerjakan, fi waqtihi, di waktunya yang muayyan ditentukan, maka ia wajib tetap untuk membayar dengan melaksanakan kewajiban tersebut. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, wa ujiba 'anil awwal, maka kita jawab terkait dengan alasan pertama yang mengatakan bahwa innal amra, sesungguhnya perintah, bil murakabi, dengan perintah yang tersusun, amrun bi ajzaihi, perintah untuk melakukan salah satunya. Apa jawabannya? Bi annal waqta dakhilun fil amri, bahwa waktu itu masuk ke dalam perintah. Likaunihi min daruriyatil fi'li, dikarenakan keberadaan waktu tersebut dari kebutuhan untuk pengerjaan kewajiban yang telah ditentukan, waktunya. Wa illa lazima an yajuz, kalau tidak seperti itu, maksud tidak memasukkan waktu kepada perintah, lazima, wajib, an yajuz at-taqdim, dibolehkan untuk mendahulukan waktu kewajiban ia ala dzalikal waqtil muayyan, di atas waktu yang telah ditentukan. Jadi umpamanya sebelum zuhur dia udah bisa memajukan lagi, sebelum itu bisa melaksanakan lagi dong. Wal lazim batil, keharusan seperti ini batil. Wal malzum, maka yang diharuskan pekerjaan itu misluhu, yaitu batil pula, tidak sah. Dan jawaban untuk alasan yang kedua, wa 'anil tsani inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis yang mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, innama yadullu 'alal mukallaf, hanya saja menunjukkan kepada seseorang yang telah dibebani, idza ajiza, ketika ia tidak mampu, an jumlatil ma'muri bihi, untuk mengerjakan secara sempurna apa yang diperintahkannya, ata bima yaqdiru alaihi, melaksanakan apa yang ia mampu dari perintah tersebut.
Kaman ajiza 'anil qiyam, sebagaimana orang yang tidak mampu untuk berdiri fis sholati, ketika ia salat, maka ia boleh untuk duduk. Ketika tidak mampu untuk duduk, boleh untuk dia berbaring. Ketika ia tidak mampu berbaring, boleh ia pakai isyarat. Au an ikmali ghusli a'dha'il wudu, atau terkait dengan penyempurnaan membasuh anggota wudu. Au an ikmalil Fatihah, atau terkait dengan menyempurnakan surah Al-Fatihah, atau ia melaksanakannya bima yaqdiru alaihi, semampu ia. Wa yasqutu anhu ma ajiza anhu, dan gugur apa yang tidak menjadi kemampuan ia untuk melaksanakannya. Amma man tarkal ma'mur, adapun orang yang meninggalkan al-ma'mur bihi, yang diperintahkan, hatta kharaja waqtahu, sampai waktunya udah habis, fala yatanawaluhul hadis, maka tidak menjadi topik dari hadis fa'tu bihi mastata'tum. Kenapa? Li'anna fi'la syai'i, karena mengerjakan sesuatu kharijal waqti, di luar waktu yang telah ditentukan, lam yathbut, tidak ditetapkan, annahu, bahwa perintah tersebut minal ma'muri bihi, dari sesuatu yang diperintahkan. Lam yathbut, tidak ditetapkan, annahu, bahwasanya kharijal waqti minal ma'muri bihi, termasuk yang dijadikan perintah. Wa anis salis, jawaban untuk alasan yang ketiga dari para ulama yang berpendapat bahwa al-qada'u bil amril awal bil farqi bainahuma, tentu beda antara apa? Membayar hutang dengan hutang ketika ia apa? Belum melakukan kewajiban. Bil ijma', secara ijma'. Ala adami, bahwa tidak ada suput ad-dain, gugurnya hutang. Idzan qada, ketika telah selesai ajaluhu, waktunya. Walam yaqdihi, sedangkan ia belum membayarnya. Man huwa alaih, yaitu siapa? Orang yang berhutang. Wa bi anna ad-dain, kemudian bahwa hutang yajuzu taqdimuhu, boleh untuk didahulukan waktunya, ala ajalihi, terkait dengan waktu yang telah ditentukan, al-muayyan, bil ijma', dengan ijma'. Al-qiyasu ma'al fariq batil, menganalogikan dengan sesuatu yang beda tidak sah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita ke poin ke-8. Idza ta'allaqal amru, ketika perintah itu ada kaitannya bi haqiqah kulliyah, dengan hakikat yang secara umum, la yakun, maka tidak jadi mu'allaqan, terikat, bi syai'in, dengan sesuatu, min juz'iyyatihi, dari bagian-bagian yang umum tadi. Kenapa? Li'anna dal, karena yang menunjukkan alal a'ammi, kepada keumuman, ghairu dal, tidak menunjukkan alal akhassi, terhadap yang khusus. Wa fi ma'nahu, dan di arti yang lain, al-amru bil jinsi la yakunu amran bi syai'in min anwa'ihi, perintah kepada jenis tidak serta-merta perintah dengan sesuatu dari macamnya. Idza qulna, ketika kita mengatakan fiddari jismun, di rumah ada badan.
la yadullu ala annahu hayawan. Tidak serta-merta menunjukkan bahwa di rumah tersebut hewan. Li'annal jisma, karena jisim badan a'ammu lebih umum, atau perkataan lain fid dari hayawan, di rumah ada hewan. La yadullu, tidak serta-merta menunjukkan ala annahu insan, bahwa di rumah itu ada satu orang. Au fid dari insanun, atau di rumah itu ada manusia. La yadullu ala annahu Zaid, tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang di rumah itu Zaid. Fa idza qala, maka ketika seseorang berkata, bi'sil adi, jualkanlah barang dagangan saya, maka perintah ini humila, dibawa ala samanil misli, harga yang semisal dengan yang akan dijual. Bidalalatil adah, yaitu dengan apa? Dalil-dalil kebiasaan. La bil lafzi, tidak dengan lafaz. Li'annal bai'a, karena jual beli hakikah kulliyah, hakikat yang umum. Mushtarakun fiha, yang mana di dalam jual beli ini tercampur di dalamnya samanul misli, harga semisal, wal masawi, harga yang sama, wal hubni, atau harga yang tidak sama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ke poin 9. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Secara ringkas, bahwa ada perdebatan terkait dengan apakah qadha itu dengan perintah yang baru atau tidak. Di sana ada dua kubu. Yang pertama mengatakan bahwa qadha itu dengan perintah yang baru, sedangkan yang lain mengatakan tidak. Perintah cukup dari awal itu sudah menunjukkan perintah untuk qadha sekaligus. Kemudian untuk poin yang ke-8, bahwa sesuatu yang umum tidak serta-merta ada kaitannya dengan bagian-bagian umum tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah ke depan kita akan mempelajari poin yang ke-9, al-amru al-mu'allaq alal ismi yaqtadi al-iqtisar ala awwalihi. Kemudian poin yang ke-10, idza nusikhal wujubu yabqal jawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.